Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Indonesia sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan yang ke-4 dan 5 ini kita akan menyelesaikan materi bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu sub C tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah disinggung tentang perwujudan ini. Kita akan melanjutkan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam setiap negara itu melaksanakan sistem ekonomi. Nah, sistem perekonomian yang dikembangkan oleh negara Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasionalnya yaitu nilai-nilai Pancasila yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada pasal 33 yang menyatakan beberapa hal, antara lain perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya di negara kita untuk melaksanakan perekonomian harus berdasar asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya ini kalau nggak salah. Dan yang berikutnya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, dari pasal tadi maka kita bisa menarik contoh atau membuat sebuah contoh yang terkait dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, antara lain mendirikan koperasi unit usaha atau koperasi unit desa yang dapat membantu masyarakat desa dalam mengatasi masalah. Contohnya masalah kebutuhan sekolah di koperasi sekolah. Kalau di desa masalahnya tentunya banyak, ada masalah pupuk dan sebagainya. Kalau di sekolah contohnya kebutuhan siswa, maka sekolah menyelenggarakan koperasi siswa. Kemudian pemerintah mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Ya. Kemudian untuk mendukung pembangunan, pemerintah melaksanakan suatu hal yaitu memungut pajak pada rakyat. Ini masih dalam rangka bidang ekonomi. Nah, lembaga negara yang sesuai dengan pasal 33, salah satunya yang patut kita dukung adalah koperasi. Kalau di lingkungan desa masih banyak yang belum ada koperasinya, sayang sekali. Dan di sekolah sudah ada, silakan kalian dukung ya, perkoperasian di sekolah. Selanjutnya kita akan lihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Nah, agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang dikembangkan itu harus sesuai pula dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu,
perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya ini antara lain bisa dilihat dari beberapa hal. Contoh, kita menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia, ikut berperan dalam pelestarian keragaman budaya yang ada di Indonesia, ikut mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dan masih banyak contoh lain, silakan kalian kembangkan. Nah, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sudah sesuai dengan Pancasila, contoh kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, ini harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar yang juga sudah ada di masyarakat, contoh semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat kita terima karena nilai-nilai ini sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun di sisi lain kita juga harus menghindari nilai atau sikap yang kurang baik. Contoh, sikap feodal, sikap eksklusif, paham ke daerah yang sempit, budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa yang patut kita ambil sisi positifnya. Selanjutnya kita akan lihat materi yang berikutnya, atau mungkin kalau ini tadi dipisah ya pertemuan yang kelima, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di negara kita, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 dan ayat-ayat yang berikutnya, yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa pasal 27 ayat 3 ini khusus tentang pembelaan negara, dan pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan negara. Dua hal ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, hal yang bisa kita lakukan adalah bahwa dalam usaha mempertahankan dan mengamankan negara, negara sudah membuat sebuah sistem. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau yang sering dikenal dengan nama SIS Hankamrata. Dengan demikian, kedua pasal di atas menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 27 tadi ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam membela negara? Ya, silakan. Contoh, kalau saat ini ya kita harus mendukung terhadap upaya negara dalam memerangi pandemi COVID-19 ya. Kita bisa berperan dengan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga bagian dari membela negara ya yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai pelajar itu. Kemudian kita akan lihat bahwa pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pertahanan dan keamanan negara ini menjadi kewajiban semua pihak, tanpa kecuali kalian sebagai pelajar. Tadi ditegaskan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara kita itu menerapkan sistem yang disebut dengan sistem Hankamrata. Nah, apa sih sistem Hankamrata? Sistem Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara
wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Ini pengertian atau makna sistem kemerdekaan, pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelian negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan seperti ronda malam atau yang dikenal dengan istilah sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Yang ini tentunya melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti pecalang di daerah Bali. Nah, lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Contoh lain, menjaga kerukunan antar warga, ikut serta menjadi abdi negara guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan, mengikuti kegiatan ronda malam, siap berkorban demi keutuhan bangsa dan negara. Ini contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, itu barangkali materi yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan yang terakhir di bab 1 ini. Selanjutnya kalian kerjakan tugas mandiri yang ada. Nah, ini tugas mandirinya yang ini. Lakukanlah evaluasi diri terhadap materi yang tadi sudah disampaikan. Jadi tolong kalian tulis kembali, tidak harus dibuat tabel ya, bisa sesuai keinginan kalian. Ini hanya contoh saja. Yang pertama, makna sistem ekonomi Pancasila, maknanya apa? Yang kedua, contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Yang ketiga, contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Yang keempat, pasal 27 ayat 3 itu bunyinya seperti apa? Dan pasal 30, yang kelima pasal 30 ayat 1 bunyinya ditulis. Kemudian isinya juga menurut kamu apa? Dan perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan itu seperti apa? Jangan lupa juga evaluasi terhadap kekurangan. Barangkali ada materi yang menurut kamu saya kok belum tahu ini ya, silahkan ditulis. Dan kalau kamu bingung, kalau nggak ada ya sudah dikosongi saja. Kalau kamu bingung ya bingung apa, dan kamu usahanya apa. Jangan lupa anak-anak, tugas itu dikerjakan di buku tugas. Kemudian setelah tugas selesai, tugasnya itu di screenshot atau di foto ya boleh, dibuat PDF yang boleh, kemudian dikirim melalui link yang sudah dibuat oleh Pak Guru. Ya, jangan ke nomor WA ya, ke link yang sudah dibuat supaya terkumpul sehingga Pak Guru mudah ngoreksinya. Kalau lewat WA kadang-kadang ada yang kehapus dan sebagainya. Kalau lewat link insya Allah selama tidak dihapus ya mungkin masih ada, karena itu lewat internet. Itulah sekali lagi materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Simak baik-baik bahwa untuk pertemuan yang akan datang insya Allah kalau tidak ada aral kita akan adakan penilaian terhadap bab yang 1, berarti ulangan harian yang pertama. Ya, silakan kalian pelajari mulai dari materi yang awal sampai akhir. Insya Allah nanti soalnya akan dalam bentuk Google Form. Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.